Pak, kalau mau berangkat haji itu sudah harus di daftar apa? Daftar keinginan apa sih kira-kira yang kita mau munajatkan? Dibuat daftar apa? Doa permintaan, harapan. Di padang Arafah ketika muhasabah buat dari rumah tuh daftar dosa-dosa. Untuk diwukuf di Arafah karena di situ muhasabah dan penyesalan ya. Banyak hal yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita lupa tulis. Pernah ngapain? Pernah apa? Pernah ngambil apa? Pernah melakukan apa? Pernah mencaci, pernah memfitnah, pernah berdusta, dagang, pernah membohongi pelanggan, ya, pembeli, pernah menyakiti istri, anak-anak, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan terus lanjutkan kaji dan ngaji kita seputar atau terkait dengan haji. Ini karena memang kita benar-benar ingin merasakan kalau saudara-saudara kita sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, ya kita sampai di Nurul Huda, tapi yang kita baca bab haji. Minimal kita sedikit banyak merasakan suasana spiritual yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tahun ini Allah takdirkan menunaikan ibadah haji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai di bahwa membaca talbiyah itu adalah sunnah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan ya, Pak. Oh, di kita kan banyak tuh gayanya, iramanya. Orang Indonesia paling kreatif. Salawat saja macam-macam. Yang repot ini salawat sampai sampai pakai irama apa? Berampas juga ya, ada irama dangdut segala macam. Kreatif jadi indah, kata Gus Muwafiq di Indonesia. Apa aja jadi indah. Salawat pun jadi indah. Ya. Asalnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Tapi terus panjang. Ibadah haji saja kita. Saya pernah share ke jamaah kalau nggak salah salawat supaya kita dimudahkan untuk dapat menunaikan ibadah haji. Masih ingat Pak? Lupa. Kalau lupa saya share lagi nanti. Ya, dirutinkan itu Pak. Jadi ada salawat macam-macam kan, ada salawat Idul Qulub, ada salawat Ria, ada salawat macam-macam yang lain ya. Salawat supaya Allah kabulkan niat kita menunaikan ibadah haji itu ada salawat. Insyaallah nanti saya share di grup lewat ketua DKM. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada romlir roqi. Salatan taj'aluna biha min ahli ta'ati wa taufiq wa tuballighuna bihal hajja ilal baitil atiq. Wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa tusahhiluna biha husnat tariq wa taj'aluna biha khairar rafiq wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Nanti saya share ya, dilazimkan Pak. Ya, dilazimkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita jalan keluar dan memudahkan kita untuk dapat menunaikan ibadah haji. Gak apa-apa, jangan dipikirin itu waiting listnya panjang. Ya, insya Allah banyak baca salawat, waiting listnya jadi pendek. Kita kira-kira ya. 10 tahun jadi 5 tahun, 5 tahun jadi 2 tahun. Kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi talbiyah, mengucapkan talbiyah tadi labbaik Allahumma labbaik itu sunnah. Kalau ditinggalkan baca talbiyah, hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, umrohnya tetap sah. Ya, cuma ya
ada sesuatu yang utama yang tertinggal. Sesuatu yang utama yang tertinggal itu apa maksudnya? Maksudnya adalah karena Rasulullah SAW mengucapkan itu, ya, sementara kita meninggalkan mengucapkan talbiyah, maka kita luput ya keutamaan mengikuti Rasulullah SAW. Kendati pun sah hukumnya, ya, tetapi kita kita luput dari mengikuti atau al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sulit. Wa iza ahrama an ghairihi qala nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin labbaik Allahumma an fulanin ila akhiri ma yaquluhu man yuhrimu an nafsi. Jadi kalau seseorang menghajikan orang lain, haji badal, ya jamaah ya, haji badal, haji menggantikan orang lain, atau mengumrohkan orang lain. Nih anak umroh, orang tuanya diumrohkan, itu kan dia udah sepuh nggak bisa ikut umroh, diumrohkan bisa. Ya, namanya umrohnya digantikan, hajinya juga digantikan, haji badal namanya. Cuma dalam kajian fikih jadi panjang lebar tuh dibicarakan. Apa dibicarakan? Orang yang menghajikan atau menghaji badalkan itu adalah orang yang sudah haji lebih dulu. Ya, jadi orang yang belum haji itu tidak dibenarkan untuk membadalkan. Jadi apa niatnya? Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi niat haji ketika memakai pakaian ihram di miqat. Kalau dari Madinah itu miqatnya di Abyar Ali atau Bir Ali. Ketika memakai pakaian ihram itu niat dia, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin. Fulannya siapa? An Abdurrahman. Ya. An Mahmud. An siapa? An Mutmainnah, ibu misalnya. An Halimah. Ya. Terus labbaik Allahumma an fulanin, ya. Jadi fulan-fulan ini disebutkan namanya siapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan faslun wa yustahabbu ayyusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Jadi setelah mengucapkan talbiyah itu disunnahkan juga untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Ini banyak orang yang membaca talbiyah sambil nangis, Pak. Sambil nangis. Jamaah yang pernah berangkat haji atau yang pernah mengalami ini, orang datang ke Makkah itu nangis, Pak. Meninggalkan Makkah itu nangis. Nah, Bapak nanti buka surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu surat ketiga, ayat ke-96. Kalau ada Quran digital di HP, silakan dibuka. Al-Imran surat ketiga, ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Bakkah mubaraka. Ya, jadi awwala baitin, ya, rumah pertama yang dibangun Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya adalah Baitullah. Di Bakkah, di kota yang namanya Bakkah. Dulu namanya Bakkah, Pak, bukan Makkah. Bapak buka surat Al-Imran, surat ketiga, ayat ke-96. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil mu'minin, ya. Lil alamin, ya. Bi Bakkah. Dulu Bakkah namanya, Pak, berubah menjadi Makkah. Nah, kalau di dalam Tarikhul Haramain, ya, sejarah tentang dua tanah haram, Makkah dan Madinah itu dibahas oleh penulisnya. Kenapa Bakkah? Karena asal katanya Bakkah itu asal katanya baka. Baka yabki, bukaan. Ya, jadi Bakkah. Bakkah itu apa, Pak? Artinya? Bakkah itu artinya nangis.
Jadi Allah sudah seakan-akan mengisyaratkan itu orang yang datang ke sana, masuk kota Makkah, dulu namanya kota Makkah, masuk Masjidil Haram, ya, langsung bertemu dan menyaksikan Ka'bah itu tanpa terasa tuh Pak, air mata mengalir membasahi pipi itu, nangis Pak, nangis ya. Apalagi dibarengi dengan ada ucapan-ucapan talbiyah dari jauh misalnya kan setelah memakai pakaian ihram, kalau mau umroh atau mau haji gitu kan, jelang tawaf misalnya kan. Nah itu kita baru datang nih masuk Masjidil Haram menyaksikan Ka'bah itu luar biasa itu pengalaman media yang sangat membekas pada setiap jiwa seseorang. Nangis, gak terasa Pak, gak terasa nangis. Dan nanti juga sama tuh. Pada saat sudah sebulan lebih dipulangkan ke tanah air, kan ada tawaf wada. Tawaf wada juga banyak orang yang bahasa kitanya nih, banyak orang yang mewek, banyak orang yang nangis. Nangisnya sesenggukan gitu. Karena mau berpisah tuh dengan Baitullah. Maka di dalam Al-Quran memang disebutkan itu kota orang bisa menangis itu di dalam Bakkah. Asal katanya baka yabki. Kemudian menjadi Makkah ya. Makkah al-Mukarramah. Madinah juga dulu namanya bukan Madinah. Namanya Yasrib. Kalau dalam sejarah kan ini. Yasrib namanya. Ya, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah. Kota yang punya peradaban ya. Dulu kan pada masa jahiliyah itu kan tidak beradab ya. Ya, kemudian itu diganti namanya Yasrib itu menjadi Madinah. Jadi wa yustahabbu ay yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Setelah talbiyah itu disunahkan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyad'u li nafsihi wa liman arada bi umuril akhirati wad dunya. Dilanjutkan dengan doa macam-macam, silahkan. Waliman arada bi umuril akhirati wad dunya, baik urusan-urusan akhirat maupun urusan-urusan dunia itu jangan sampai dilewatkan, Pak. Jangan sampai dilewatkan ya. Doa kita. Makanya kalau orang mau berangkat haji itu jangan nitip apa-apa, Pak. Nitipnya minta didoain saja. Itu paling penting. Paling penting. Makanya kalau di kita ini kan ada tradisi ya, Pak, walimatus safar. Ya, datang Pak hadir tuh walimatus safar, ketemu orang yang berangkat haji, ya minta didoakan di sana di tempat-tempat yang mustajab. Itu kan kalau orang hadir di walimatus safar seseorang, itu kebayang tuh Pak, yang berangkat haji itu pada saat dia melaksanakan haji itu kebayang dia walimatus safar siapa nih, sempat kelihatan tuh pada saat walimatus safar tuh. Dia enggak doain saja kelihatan sudah kebayang, itu sudah merupakan bagian dari gambaran doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menghadiri walimatus safar itu. Walimatus safar oleh kita dikemas macam-macam. Tetapi sebenarnya kita pernah baca dulu kan? Ya, bab tentang safar yang bepergian. Kalau mau bepergian itu ada salat 2 rakaat dan ada doa-doanya apa yang dibaca. Kita pernah baca dulu. Dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dikemas kemudian oleh masyarakat kita menjadi walimatus safar. Acaranya macam-macam tentu, sesuai dengan tradisi lokal. Intinya sebenarnya mendoakan orang yang mau pergi bepergian jauh ya. Tidak hanya ke tempat-tempat tertentu, termasuk di dalamnya adalah ke tanah haram melaksanakan ibadah haji. Wa yas'alullah ta'ala ridwanahu wal jannah wa yasta'izu bihi minan nar wa yustahabbul iksar minat talbiyah. Jadi talbiyah itu disunnahkan diperbanyak. Wa yustahabbu zalika fi kulli halin qa'iman wa qa'idan wa masyian wa rakiban wa mutaji'an wa nazilan wa sa'iran wa muhdisan wa junuban wa haidan. Jadi disunahkan baca talbiyah itu kapan saja. Dalam keadaan berdiri, qa'iman, qa'idan dalam keadaan duduk, masyian dalam keadaan berjalan, rakiban dalam keadaan menaiki alat transportasi, naik bis, naik pesawat misalnya kan. Muttaji'an dalam keadaan berbaring, nazilan ya dalam keadaan turun ya.
sampai di satu tempat, sa'iran dalam keadaan perjalanan, dan segala macam yang lain ya. Jadi talbiyah jangan sampai putus-putus, terus menerus disunahkan. Wa inda tajaddudil ahwal wa taghayyuriha zamanan wa makanan ghaira zalika ka iqbalil lail wan nahar wa indal lasar wa ijtima'ir rafaq wa indal qiyam wal qu'ud was su'ud wal hubub war rukub wan nuzul wa adbar shalawat ya. Begitu juga ketika terjadi perubahan keadaan ya, dari sore ke malam ya, dari malam ke siang ya. Pada waktu sahur juga, pada saat sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama dengan banyak orang yang lain, warrukub wan nuzul dan sebagainya, wa adbar salawat ya, dan setelah melaksanakan salat berdoa kemudian dilanjutkan dengan talbiyah dilanjutkan. Wa fil masajid kulliha, apalagi di dalam masjid. Wal asahu annahu la yulabbi fi halit tawafi wasa'i ya. Cuma dalam keadaan tawaf dan dalam keadaan sa'i itu tidak dianjurkan membaca talbiyah. Karena ada doa khususnya. Doa ketika sa'i, doa ketika tawaf nanti kita baca. Itu ada doa khususnya. Jadi tidak dianjurkan. Wal asahu ya, yang lebih benar annahu la yulabbi, tidak membaca talbiyah fi halit tawafi wasa'i, pada saat tawaf dan pada saat sa'i. Tinggalkan dulu talbiyah, itu enggak apa-apa nih. Kan talbiyah juga sunnah hukumnya. Pada saat tawaf bacanya yang lain, ya. Pada saat misalnya mencium hajar aswad bacanya yang lain. Pada saat tawaf 3 putaran pertama bacanya apa? 4 putaran kedua bacanya apa? Kan ada apa namanya? Ada doa-doa yang warid yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna lahuma azkarun maksusa, karena pada saat tawaf dan pada saat sa'i itu kenapa tidak dianjurkan membaca talbiyah? Karena memang pada saat tawaf dan pada saat sa'i itu ada azkarun maksusa, ada zikir-zikir dan doa-doa yang khusus ya, doa spesial, doa yang biasa dibaca pada saat tawaf dan pada saat sa'i. Wa yustahabbu ayyurfa'a atau ayyarfa'a sautahu bitalbiyah bihaitsu la yashqu alaihi, dan disunahkan dia meninggikan suara. Talbiyahnya suaranya jangan remang-remang, jangan pelan-pelan gitu kan. Suaranya dijelaskan, ditinggikan. Tapi bihaitsu la yashqu alaihi, sekira-kira tidak membuat dia menjadi sulit, enggak perlulah teriak-teriak. Sekedarnya saja, tapi suaranya muncul dan ada. Kalau kita lihat kan di manasik-manasik itu kan luar biasa ya. Orang semangat betul ya. Karena itu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Bihaitsu la yashqu alaihi, jadi jangan bisik-bisik suaranya. Jangan samar-samar suaranya. Baca talbiyah itu yustahabu ayyarfa sautahu bitalbiyah. Ditinggikan suaranya, volumenya ya, ditinggikan. Walaysa lil mar'ati rafu sauti, kalau bagi wanita enggak perlu seperti setinggi suara laki-laki. Kenapa demikian? Li'anna sautaha yukhaful liftinan bihi, karena suara wanita itu dikhawatirkan memunculkan fitnah ya, dengan suara yang tinggi-tinggi tadi. Wa yustahabu ayyukarrira at-talbiyah kullamarratin salasa marratin fa aksar. Jadi ayyukarrir, yukarrir itu artinya mengulang-ulang, diulang-ulang bacaan talbiyah itu ya. Minimal 3 kali, berhenti, lanjutkan lagi ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mau istirahat sejenak silakan, nanti ulang lagi. Yang 3 kalinya berturut-turut Pak, baru ada jeda ya, jeda sedikit nanti lanjutkan lagi. Itu maksudnya wa yustahabu ayyukarrira at-talbiyah kullamarrah salasa marratin fa aksar wa ya'ti biha mutawaliyatin la yaqtawha bi kalamin wala ghairihi. Dan juga ada penjelasan juga di dalam beberapa hadis yang menyebutkan bahwa membaca talbiyah itu harus terus-menerus dibaca.
Wa ya'ti biha mutawaliyatin la yaqtauha bikalamin wala ghairihi. Jangan sampai diputus dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Ketika kita sedang mengumandangkan talbiyah itu jangan sampai diputus dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mas, kira-kira besok Pilpres yang menang siapa ya? Jadi ada diselang. Karena habis lihat siaran TV dari Indonesia ya. Kira-kira siapa yang pemenang? Kira-kira diselang dengan pembicaraan yang lain tuh. Itu di sini disebutkan la yaqtauha bikalamin wala ghairihi. Jangan sampai terputus ya dengan pembicaraan-pembicaraan atau komunikasi lisan-lisan yang lain. Wa in sallama alaihi insanun raddas salam. Kalau lagi baca talbiyah ada orang assalamualaikum. Kita putus enggak kira-kira? Itu disebutkan di sini wa in sallama alaihi insanun raddas salam. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum sementara dia sedang talbiyah, ya dijawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Lanjutkan lagi. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Talbiyah hukumnya sunnah. Maka posisinya grade-nya di situ, levelnya di situ. Jawab salam wajib, talbiyah sunnah, maka jawab dulu salamnya karena jawab salam hukumnya wajib. Wa yukrahu salam alaihi fi hadhil halati. Cuma ini ya. Orang yang sedang membaca talbiyah itu kalau ada orang lain mengucapkan salam, dia wajib menjawabnya. Tapi bagi yang bersangkutan ya, dimakruhkan dia mengucapkan salam kepada orang lain. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Iya kan Pak ya? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Dia sedang membaca talbiyah sama-sama sunnah. Maka kalau menjawab salam dia jawab pada saat dia sedang membaca talbiyah. Kalau ada orang lain yang mengucapkan salam, tapi dia makruh hukumnya mengucapkan salam kepada orang lain. Karena dia sedang membaca talbiyah yang sama-sama posisinya sunnah. Tapi kalau ada orang lain yang mengucapkan salam, dia wajib menjawabnya. Karena raddus salam itu adalah wajib. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke, bisa. Nah ini soal salam nih. Soal salam saja begitu rupa nih dibicarakan. Apalagi ngobrol soal lain. Mengucapkan salam saja dimakruhkan, apalagi diselang dengan pembicaraan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah haji ya yang disyariatkan dalam ajaran agama kita. Wa idza ra'a syai'an fa'ajabahu qala. Nah, kalau dia melihat sesuatu yang membuat dia terheran-heran, kagum. Ya, terheran-heran, kagum. Kan lagi baca talbiyah, tiba-tiba dia menyaksikan misalnya sesuatu yang membuat dia menjadi takjub, terkagum-kagum ya. Kemudian disebutkan di sini di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah apa yang dibaca qala labbaika innal aisha aisul akhirah iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disampaikan di dalam kitab ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat membaca sesuatu pada saat beliau menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Padahal beliau sedang membaca talbiyah. Ya, talbiyahnya kemudian diganti sementara karena takjub dengan sesuatu pemandangan yang beliau lihat. Disebutkan di sini apa bacaannya, labbaika innal aisha aisul akhirah. Aku jawab panggilanmu ya Rabb, innal aisha sesungguhnya kehidupan ini adalah aisul akhirah, persiapan untuk menuju alam akhirat. Innal aisha aisul akhirah. Jadi jangan diucapkan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan ya, labbaika innal aisha aisul akhirah ya. Kalau sedang ada di tempat-tempat tertentu yang kita sedang pakai pakaian ihram ya, jelang haji atau umroh, kita kemudian terkagum-kagum dengan pemandangan, dengan pohon korma yang kecil tapi buahnya lebat. Kalau di sini susah berbuah, gitu kan ya.
Di sini diurus di apapun berbuahnya agak susah. Jadi kenapa biar alim misalnya pohonnya pendek-pendek, buahnya lebat-lebat, kan bisa kagum kita. Padahal kita sudah pakai pakaian ihram nih, tidak mau baca labbaik Allahumma labbaik. Kagetnya kita, kagumnya kita, takjubnya kita, bolehlah kita ganti dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik itu diganti menjadi labbaika innal aisha aisyul akhirah. Baru kemudian lanjutkan lagi dengan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Wa'lam anna talbiyata la tuzalu mustahabbatun hatta yarmiya jumratal aqabah yauman nahar aw yatufa tawafal ifadah in qaddamahu alaiha. Jadi terus menerus talbiyah ini dikumandangkan sebanyak-banyaknya sampai waktu melontar jumrah aqabah pada hari nahar. Fa iza bada bi wahidin minhuma qata'a talbiyah ma awwal syuru'ihi fihi washtaghala bit takbir. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa yulabbi al-mu'tamiru hatta yastalima ar-rukn. Oke. Jadi intinya bahwa talbiyah ini diusahakan terus-menerus diucapkan, yang dikumandangkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji ya, setelah dia memakai pakaian ihram ya, dan orang-orang yang berumrah, kecuali pada saat dia sedang tawaf dan pada saat dia sedang sa'i ya. Tidak dibaca talbiyah, diganti dengan doa tertentu. Fa iza dakhala Makkah wa waqa'a basaruhu 'alal Ka'bah wa wasala al-masjida istahabba lahu ay yarfa'a yadayhi wa yad'u. Kalau dia tadi kan dari miqat, dia sudah pakai pakaian ihram ya. Dia masuk umrah nih, fa iza dakhala Makkah, masuk kota Makkah. Kemudian waqa'a basaruhu 'alal Ka'bah, kemudian dia menyaksikan Ka'bah. Wa wasalal masjid, ya, masuk Masjid Al-Haram, kemudian menyaksikan Ka'bah. Istahabba lahu, ya, disunnahkan baginya ayyarfa yadayhi wa yad'u. Mengangkat kedua belah tangannya lalu dia berdoa. Makanya orang-orang yang masuk Masjid Haram begitu datang menyaksikan Ka'bah langsung mengangkat tangan. Dan itu yang kita saksikan ya, dan itu memang disebutkan juga di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Faqad jaa'a annahu yustajab ya, bahwa sudah banyak ya, dasar hukum atau basis normatif yang disampaikan oleh banyak ulama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa ketika itu dan saat itu adalah yustajab. Doa yang mustajab. Doaul muslim wa inda ru'yatil Ka'bah ya. Waktu melihat Ka'bah itu doanya sudah disebutkan lagi di sini. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam. Jadi ketika melihat Ka'bah, masuk Masjidil Haram, mengangkat tangan ya, berdoa, doanya apa? Allahumma zid hadzal baita tashrifan. Ya Rabb, tambahkan kemuliaan pada Baitullah ini. Wa ta'ziman dia, keagungan, wa takriman dia, kehormatan. Wazid man syarrafahu wa karramahu, dan juga tambahkan kemuliaan ya, bagi orang-orang yang memuliakannya, yang menghormatinya, ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang berumrah. Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam. Ini di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah dengan agak panjang ya, tetapi kita kalau di Indonesia itu kan sudah ada buku-buku manasik yang dibuat sedemikian rupa. Itu rangkuman dari banyak sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Summa yad'u bima syaa min khairatil akhirati wad dunya wa yaqulu 'inda dukhulil masjid ma qaddamnahu. Biasa doa masuk masjid, cuma yad'u bima syaa min khairatil akhirati wad dunya. Kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Pokoknya Pak, kalau mau berangkat haji itu sudah harus di daftar apa? Daftar
keinginan apa sih kira-kira yang kita mau munajatkan. Dibuat daftar doa permintaan harapan. Di padang Arafah ketika muhasabah buat dari rumah tuh daftar dosa-dosa kira-kira. Nah, tetangga, istri, anak-anak, ya, teman sejawat, pernah ini, sampaikan semua tuh ya Rob, absen Pak, absen. Yang ingat. Saya waktu dulu manasik itu dianjurkan begitu sama pembimbing almarhum. Dia juga begitu, tulis Pak, tulis keinginan Bapak tuh di sana tuh apa. Jangan sampai ada yang luput. Kita tulis banyak. Untuk dihukum di Arafah karena di situ muhasabah dan penyesalan, ya. Banyak hal yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita lupa tulis. Pernah ngapain? Pernah apa? Pernah ngambil apa? Pernah melakukan apa? Pernah mencaci, pernah memfitnah, pernah berdusta, dagang, pernah membohongi pelanggan, ya, pembeli, pernah menyakiti istri, anak-anak, ya, dan sebagainya. Nah, itu memang bagian yang harusnya menjadi perhatian kita semua, karena di dua tempat ini, khususnya di Masjidil Haram di Makkah, ya, dan di tempat-tempat khusus di Madinah, itu ada jaminan bahwa doa itu mustajab. Tentu saja ketika dilakukan dengan benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi azkari tawaf. Zikir-zikir yang dilaksanakan atau diucapkan ketika tawaf. Jadi ketika tawaf tadi kan enggak baca talbiyah. Apa doanya? Yustahabbu ayyakula 'inda istilamil hajar al-aswad awalan wa 'inda ibtida'i tawaf. Jadi dia disunahkan ketika dia dari jauh dia istilam itu artinya dia mengecup hajar aswad. Ketika dia mengecup hajar aswad awalan wa inda ibtida'i tawaf aidan bismillahi Allahu akbar. Jadi bismillahi Allahu akbar. Ini populer, sangat populer. Ketika manasik kita pasti diajak untuk membaca doa ini. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Ya, cuma ada yang dibalik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Bismillahi Allahu akbar. Ketika mencium hajar aswad. Kalau memang sangat crowded, padat, kan ada yang namanya dari jauh, Pak ya. Dari jauh, ya. Seakan-akan kita mencium hajar aswad. Namanya istilah, ya. Jadi di situ juga disunahkan untuk membaca doa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa tiba'an li sunnati nabiyyika. Mencium hajar aswad itu jangan dirasionalisasi, ngapain dia nyium hajar aswad? Itu ittiba'an li sunnati rasulika. Karena semata-mata ittiba Rasul mencium itu. Umar saja juga. Kemudian dalam hatinya, kalau tidak karena Rasul mencium, wahai hajar aswad, aku tidak akan mencium. Jadi Umar saja yang demikian orangnya, yang luar biasa tegasnya itu, dia tidak mempersoalkan itu. Karena Rasulullah SAW mencium hajar aswad. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga mencium hajar aswad. Jadi kalau tidak karena Rasulullah mencium wahai hajar aswad, dalam bahasa dialognya begitu, maka aku tidak akan menciummu. Aku menciummu karena ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Bismillahi Allahu akbar, atau bismillahi Allahu akbarnya di depan, bisa saja itu dilakukan. Wa yustahabbu ayyukarrira hadza dzikra 'inda muhazatil hajar al-aswad fi kulli tawfatin wa yaqulu fi ramli fil aswati salasa Allahumma ij'alhu hajjan mabrur wa dzamban maghfur wa sa'yan mashkur wa yaqulu fil arbi'atil baqiyah Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal 'azizul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi gini jemaah.
Kalau di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah begini, tawaf ini kan 7 kali putaran. Jadi ada doa yang tiap putaran ketiga dengan putaran yang keempat itu beda. Putaran yang pertama sampai ketiga doanya Allahumma ja'alhu hajjan mabrur wa dzamban maghfur wa sa'yan mashkur. Nah, selesai itu 3 putaran. Putaran yang keempat sampai putaran yang ketujuh doanya bukan itu. Wa yaqulu fil arba'atil baqiyah Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal azizul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang paling mudah diajarkan oleh mutawif adalah yang rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ada jamaah yang berangkat haji ya sulit dia untuk menghafal doa-doa, cukuplah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ini juga doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung ya, doa yang agak sedikit panjang tadi. Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal azizul akram. Baru kemudian Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini enggak dibedakan tuh. 7 putaran juga bacanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah, terus 7 putaran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma nanti ketika mencium hajar aswad, itu ada doa yang tadi. Yang bismillah Allahu akbar Allahumma imanan bika. Nanti setelah itu putar lagi putaran yang berikutnya Rabbana. Paling mudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itu semua orang insyaallah hafal. Insyaallah bisa. Jadi jangan sibuk-sibuk juga misalnya mau berangkat haji ini jadi seakan-akan tuh ada PR betul. Ya, sepanjang masih bisa diingat dan doanya bisa dihafal ya enggak apa-apa. Sepanjang tidak bisa dihafal, tidak bisa diingat, kan sambil baca juga enggak apa-apa. Ya. Atau kalau lagi tawaf sama sekali baca juga susah karena saking padatnya Pak, apalagi ngangkat tulisan saking padatnya, kecuali kalau umroh agak senggang ya, tapi umroh di luar bulan puasa. Kalau umroh di dalam bulan puasa itu padat, semakin dekat Idul Fitri semakin padat. Biaya berangkatnya juga oleh travel tuh beda, awal Ramadan, pertengahan Ramadan, penghujung Ramadan tuh biayanya beda-beda. Karena orang mengejar akhir-akhir Ramadan itu, ya, terutama 10 hari terakhir itu. Nah, kalau memang juga tidak hafal ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang terlalu menjadi persoalan. Nah, repotnya begini juga, kalau doa ini kita tidak hafal, tidak ada masalah tadi Rabbana atina. Ini jangan sampai juga ada problem begini. Ini kalau pulang haji kan tradisi kita ini, karena orang yang baru pulang haji itu kan habis dari tanah suci Makkah dan Madinah. Biasanya orang yang nengokin, orang yang datang, orang yang jenguk minta didoain, gitu ya. Karena dia pulang dari tanah suci, ya. Artinya masih ada, bahasa kita ini masih ada wangi-wangi Mekah lah, masih ada sisa-sisa mustajabnya kira-kira, gambaran kita mah gitu. Nah, ini problem nih bagi orang yang nggak biasa baca doa, yang nggak biasa berdoa gitu kan. Sampai ada teman dulu waktu berangkat haji, gimana Pak Yandi ya? Saya nanti kalau pulang nih, kalau jamaah datang nggak jenguk, saya diminta baca doa, apa doanya? Gitu. Ya dia jungkir balik juga, berjuang untuk menghafal doa-doa. Gitu. Ya nggak usah dihafal, baca aja doa yang bisa, yang mampu. Nggak bisa doa-doa tertentu, ya baca apa yang ada. Jadi jangan sampai persoalan doa ini menjadi problem. Ya, jadi nanti kalau nggak bisa nih, belum siap. Semuanya udah siap, cuman doanya yang belum siap. Doa nggak ada problem. Ya. Sampai, ya, saya pernah disampaikan juga dulu sama Kiai Yusuf Muhammad almarhum. Ya. Jadi dia bilang begini, ya. Di sana nggak usah ngapa-ngapain juga, ya, nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya kalau mau berdoa itu
ya sudahlah. Kita mengucapkan sampai saking dia ingin memberikan jalan keluar, kalau ada orang yang nggak mampu membaca doa dengan bahasa Arab, dengan bahasa lisannya juga dia menyampaikan sesuatu menjadi keluh, menjadi tidak begitu nyaman, sudahlah, ucapkan saja Allah, Allah, Allah. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, itu sebenarnya kita sedang menyampaikan sesuatu. Allah tahu. Kita nggak ucapin, Allah tahu. Kita ngomong apa, kita ingin apa, Allah tahu. Yang terdetik di dalam hati kita. Jadi sampai begitu beliau memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang doanya mungkin nggak hafal, mungkin juga terlalu banyak yang mau diminta, sudahlah. Ucapkan saja Allah, Allah. Karena Allah tahu apa yang kita maksud, Allah tahu apa yang kita. Ya, itu kira-kira jalan keluar bagi orang-orang yang ada kesulitan menyampaikan sesuatu untuk disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sedikit. Qala Syafi'i rahimahullahu taala ahabbu ma yuqalu fi tawaf. Nah, ini dia. Imam Asy-Syafi'i, imamuna wa qudwatuna yang paling banyak dianut di Indonesia. Beliau menyebutkan memang ahabbu ma yuqalu fit tawaf, ya, yang paling dimudahkan disenangi, ahabbu, paling disukai Allah Subhanahu wa taala, ma yuqalu, yang diucapkan pada saat tawaf itu adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa doa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala ketika tawaf itu adalah yang tadi, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah kemudian yang diajarkan oleh para pembimbing, ya, buat orang-orang yang memang agak kesulitan untuk mengingat doa-doa tertentu. Cukuplah sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai doa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan untuk diucapkan oleh orang-orang yang melaksanakan tawaf di Baitullah. Kita akhiri jamaah dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanalaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.